Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odisa Sikirana dari 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi dan westernisasi. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial mengakibatkan modernisasi, dan modernisasi itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, sehingga terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Karena persaingan itu, maka diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Lalu muncullah ide globalisasi, yaitu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Karena adanya globalisasi, maka kita harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Jika tidak mampu menyiapkan diri, maka akan mengalami dua hal, yaitu culture shock dan culture lag. Apa itu culture shock? Culture shock yaitu keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Lalu, apa itu culture lag? Culture lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Selanjutnya, pengertian modernisasi. Nah, modernisasi ini berasal dari kata modo yang artinya cara, dan ernus yang artinya periode waktu masa kini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, atau perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Nah, adapun pengertian modernisasi menurut para ahli, seperti Kwenjaraningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Lalu ada Cockburn dan Nimcoff menyatakan bahwa modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan dengan nyata dan bukan angan-angan semu. Lanjut, ada bentuk perubahan dalam modernisasi. Nah, di sini ada direct change atau perubahan langsung. Nah, perubahan langsung ini ada dua aspek. Yang pertama, aspek sosial demografi, yaitu proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Di sini ada ciri, syarat, dan mental manusia modern. Apa saja ciri-ciri manusia modern? Nah, sebagai berikut, yaitu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, dan yang terakhir, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Adapun sikap mental dari manusia modern, yaitu kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Nah, syarat-syarat modernisasi yaitu cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, lalu sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, dan yang terakhir, desentralisasi wewenang. Nah,
pun gejala-gejala dari modernisasi. Nah, gejala ini dapat dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini ada gejala modernisasi, yaitu yang pertama munculnya kelas-kelas sosial. Nah, yang kedua munculnya sikap konsumerisme, yaitu gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya, atau bisa dibilang gaya hidup yang tidak hemat. Nah, konsumerisme ini merupakan dampak negatif dari modernisasi juga. Nah, yang ketiga ada gejala urbanisasi. Nah, selanjutnya ada di bidang ekonomi, yaitu yang pertama munculnya industri besar, yang kedua adanya tenaga ahli, yang ketiga adanya perkembangan dalam bidang industri, yang keempat sudah menggunakan teknologi modern seperti penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Nah, yang kelima, masyarakat memiliki mata pencarian di bidang industri dan jasa. Nah, yang terakhir di bidang politik. Nah, di bidang politik yaitu yang pertama gejala adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, yang kedua tersedianya sarana dan prasarana informasi, dan yang terakhir berlakunya hukum secara sistematis. Lanjut, dampak modernisasi. Yang pertama, dampak positifnya yaitu memperkuat integrasi dalam masyarakat, terus kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Nah, ada pula dampak negatif dari modernisasi ini, yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, dan pencemaran lingkungan alam. Nah, lanjut saya akan menjelaskan westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Nah, westernisasi ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat, misalnya seperti gaya hidup mewah, hedonisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan yang terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, seperti misalnya dahulu orang-orang berpakaian yang tertutup. Nah, dengan adanya modernisasi, masyarakat sekarang lebih memakai pakaian yang lebih terbuka, seperti menggunakan tank top atau baju yang tidak tertutup. Cara berkomunikasi serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Yang kelima, masyarakat juga semakin individual, disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Nah, adapun perbedaan antara modernisasi dan westernisasi, yaitu modernisasi mutlak ada dan diperlakukan oleh setiap negara. Kalau westernisasi itu mutlak pembaratan. Nah,
Modernisasi tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Kalau westernisasi, munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Nah, adapun persamaan dari modernisasi dan westernisasi, yaitu yang pertama sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi, yang kedua sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat, yang ketiga sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia dan rasionalkan. Yang keempat, sama-sama merupakan proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Itu tadi penjelasan dari saya tentang modernisasi dan westernisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.